Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mula Warman program studi pendidikan ekonomi ingin mewawancarai dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ahmad Faizal Amir. Bapak Ahmad Faizal Amir ya, terkait dengan koperasi BMT UGT Nusantara. Baik Bapak, kita langsung mulai saja ya Bapak wawancaranya. Itu Bapak untuk pertanyaannya bisa dijelaskan ke apa nama koperasi ini dan profil singkatnya Bapak. Profil untuk nama koperasi ini yaitu BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara ini didirikan dulu tanggal 6 Juni tahun 2000. Nah, didirikannya BMT UGT Nusantara ini bermula dari melihat dari berkembangnya BMT Maslahah dulu. BMT Maslahah di Jawa Timur. BMT Maslahah melihat terus berkembang, makanya dari alumni Pondok Pesantren Sidogiri, nah semua alumni mengadakan rapat untuk mencoba untuk mendirikan BMT ini juga, BMT Nusantara. Salah satunya yang pertama yaitu ketika didirikannya memang makanya semua karyawan BMT Nusantara itu rata-rata bukan dari alumni pondok pesantren. Jadi didirikan semoga sekarang sudah menyebar di kurang lebih 10 provinsi dengan kantor layanan dan ada itu kurang lebih sekarang sudah 300-an. Kalau boleh tahu Bapak untuk yang BMT ini apa itu BMT Pak? Apakah itu sejenis pondok pesantren atau apa Bapak? Kalau untuk pondok pesantrennya tetap kita pondok pesantren Sidogiri. Kalau dia memang sejenis koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam syariah. Tapi BMT UGT Nusantara ini merupakan koperasi syariah terbesar di Indonesia, nomor 1. Jadi kalau untuk layanannya kita melakukan penyimpanan, ada simpanan, ada pinjaman, tapi semua berbasis syariah. Semuanya berbasis syariah. Jadi berbasis syariah mulai dari akadnya seperti itu semuanya. Oke. Baik Bapak. Baik Bapak, izin melanjutkan. Di koperasi BMT ini apakah memiliki visi misi? Visi misinya ada. Nah, untuk visinya itu kita membentuk koperasi ini yang amanah, tangguh dan bermartabat. Misinya, kalau untuk misinya salah satu misinya itu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri. Baik. Lalu dalam upaya meningkatkan layanan kepada anggota, strategi apa saja atau mungkin program khusus apa saja yang sudah dirancang dari di koperasi BMT ini sehingga anggota itu lebih merasa puas dan terbantu? Ya, di banyak program-program kita. Nah, di sini kita ada momen-momen tertentu untuk anggota, yaitu kalau seperti kita ada tabungan kalau di bulan puasa itu ada namanya tabungan bundling produk. Bundling produk. Jadi kita anggota itu menitipkan tabungannya di sini, dananya di sini, dan itu bisa di bundling produk. Jadi nanti untuk bonusnya itu bisa berupa hadiah. Hadiahnya itu berupa macam-macam, terserah dari anggota mau minta apa, dan tergantung dari nominal berapa yang mereka titipkan, seperti itu. Dan program yang lain kita juga banyak sih. Kadang kita juga untuk di pelayanan yaitu ya. Nah, pelayanannya kita setiap hari itu kita turun ke pasar. Ibaratnya kita ini menjemput bola. Nah, itu yang
selama ini dari anggota itu mereka merasa nyamannya karena kita itu datangin mereka seperti itu. Jadi kita yang datang ke mereka, entah itu yang menabung, entah itu yang mempunyai pembiayaan, kita datangin tiap hari. Makanya untuk di Sungai Dama ini kita ada 3 karyawan yang turun ke pasar. Kita kan untuk di sini mengelola 3 pasar. Jadi yang pertama itu pasar sini Sungai Dama sendiri, yang kedua pasar pagi karena pasar pagi masih direnov, sekarang pindah ke Mesra itu, sama ada 4 pasar, yang terus pasar Ijabah yang di Antasari sama pasar Kedondong seperti itu. Jadi kita tiap hari itu pasti selain hari Jumat, karena hari Jumat kita libur. Nah, jadi setiap hari kita datang ke pasar situ, mau mereka nabung atau tidak, kita pasti tetap datang ke pasar. Makanya enaknya mereka di situ. Jadi mereka mau nabung tidak harus antri seperti di bank, tidak harus datang ke kantor seperti itu. Jadi kita layanin di tempat. Kecuali semuanya pembiayaan, biasanya pembiayaan kita memang untuk di lapangan biasanya kita cuman ngelayanin berkasnya saja untuk dikumpulkan ke kita. Cuman kalau untuk prosesnya yang lain kita tetap mengikuti prosedur seperti itu. Selama menjalankan operasional, ada nggak sih Bapak di koperasi ini yang kendala yang sering paling dihadapi oleh koperasi? Lalu dari koperasi bagaimana menanggapi atau mengatasi masalah yang sering terjadi Bapak? Kendalanya itu biasanya sih di Telat pembayaran itu Bapak? untuk di pembiayaan ya, untuk di pembiayaan tuh mungkin karena faktor ekonomi biasanya. Faktor ekonominya seperti kemarin yang pas lagi COVID itu emang anggota itu banyak yang down ya untuk di perekonomian. Nah, di situ kita kalau memang anggota itu memang sampai berapa kali belum bisa bayaran, mungkin angsuran dari yang sudah masuk seperti itu kan. Jadi kita biasanya menawarkan untuk reschedule, untuk di schedule ulang, untuk diperpanjangan. Jadi dengan nominal yang sekarang, utang yang sekarang berapa, jadi kan nanti untuk cicilannya lebih kecil daripada yang pertama. Di inisiatifnya seperti itu di kita. Dan untuk yang memang ada bermasalah kendala tentang pembiayaan atau apa, kita dengan kekeluargaan sih sebenarnya, lebih ke kekeluargaan seperti itu. Langsung datangin ke orangnya untuk silaturahmi seperti itu. Jadi kita nggak seperti kalau rentenir langsung dia paksa ambil paksa. Kalau kita enggak, kita secara halus dulu diskusi sama anggota seperti apa, kita cari jalan solusinya seperti apa, kita sudah sama-sama deal, baru kita ambil keputusan itu seperti itu. Kasih lebih banyak waktu untuk Iya. Kalau misal lama nih sampai 2 bulan 3 bulan sampai masalahnya tuh masih ada sampai belum bisa membayar, itu bagaimana Pak? Iya, makanya itu kalau semuanya 2-3 bulan, biasanya kita paling lama di 3 bulan. Cuman kalau memang masih belum ada, kita cari untuk apa, masalah dari anggota itu apa. Kalau memang masalahnya memang mentok sudah tidak bisa mungkin kita jalan satu-satunya itu jaminan. Mari kita jual bersama jaminannya, entah orangnya yang mau ngejual atau kita yang mau ngejualkan seperti itu. Kalau memang kita yang ngejualkan, lakunya berapa, sisa utangnya di sini berapa, cuman kita nutupin sisa utang di sini aja. Jadi kalau semuanya ada lebihannya dikembalikan kepada anggota, tidak diambil kita semua seperti itu. Kan
anggota ini melakukan simpan pinjam di sini. Nah, untuk dari koperasi ini sendiri, uang dari tabungan mereka itu bagaimana koperasi ini mengelolanya untuk apa saja, misalkan untuk membantu masyarakat lain kah atau bagaimana? Ya, untuk di untuk di tabungan mereka ya. Makanya di sini koperasinya itu dari anggota untuk anggota. Nah, jadi dari yang menabung di sini, nah itu kita distribusikan sebagai pembiayaan kepada anggota yang lain yang membutuhkan. Seperti yang pemilik usaha, mungkin ada anggota yang mau usaha cuman modalnya masih kurang. Nah, mereka dengan mengajukan pembiayaan ke sini. Makanya kita mendistribusikan dari tabungan-tabungan anggota yang lain seperti itu. Makanya dinamakan dari anggota untuk anggota seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat bagi hasil juga kan dari pembiayaan itu, dapat hasil. Nah, hasilnya itu kita distribusikan juga kepada anggota yang menyimpan. Makanya di sini simpanan untuk tabungan di sini itu tiap bulannya tidak ada potongan, tapi adanya malah bagi hasil seperti itu. Bagi hasilnya itu 60-40. Untuk koperasi 60 buat koperasi, 40 untuk anggota. Tuh, bila ada hasilnya. Makanya untuk hasilnya itu dapatnya dari situ. Dari kita menyalurkan pembiayaan kepada anggota-anggota lain yang membutuhkan. Makanya dari tabungan itu, dari tabungan anggota tersebut kita jalankan, kita kelola berupa bentuk pembiayaan, dan hasilnya kita kembalikan kepada anggota itu. Jadi selain itu juga anggota selain nabung dan membantu anggota yang lain, nah itu sebenarnya dari tabungan tersebut itu ngebantu juga kepada kepada orang-orang yang fakir miskin atau yatim piatu, karena makanya di situ juga ada sumbangsi dari mereka untuk membantu anak-anak yatim piatu seperti itu. Kemudian di koperasi ini kan memiliki beberapa anggota dan pengurus juga. Nah, terus itu kayak apakah ada kayak rapatnya untuk supaya nggak miskomunikasi gitu sama anggota sama pengurus? Apakah Kegiatan rapat itu rapat tahunan, Iya. ya RAT, rapat akhir tahun ya. Nah, rapat tahunan tuh ada, biasanya kita laksanakan setiap bulan Februari. di awal ya? Iya, cuman tuh rapat tahunan tuh biasanya diadakan cuman di Pulau Jawa, di kantor pusat diadakannya. Kalau Dan cabang-cabang kalau untuk di cabang-cabang, kalau rapat itu biasanya kita setahun sekali biasanya ada dari pusat itu yang dinamakan dengan apa namanya tuh Bi? Jalur apa ya namanya tuh ya kemarin ya, biasanya ada setiap tahunnya itu dia rapat bersama anggota-anggota gitu. Cuman enggak semua anggota yang kita undang, karena kalau semua anggota malah enggak muat tempatnya, karena untuk di Samarinda ini kan ada 2 kantor misalnya, kan ada 2 kantor. Nah, yang pertama itu di sini, terus yang kedua ada di Lambung, di Jalan Haji Samad. Untuk di anggota di sini aja itu yang terdaftar sudah 3.000-an. Belum yang dikatakan ya, dan anggotanya itu memang nggak di Samarinda aja, memang banyak. Ada yang selain Samarinda boleh iya Tenggarong, ada yang dari Tenggarong, dan juga banyak juga kan anggota yang memang KTP-nya itu bukan KTP sini, banyak yang KTP Sulawesi, ada yang KTP Jawa. Jadi Pak, kalau misalnya nabungnya di sini terus nanti pulang ke kampung saya ke Jawa, jadi tabungannya itu bisa diambil di Bisa, yang penting sesama cabang BMT.
Biasanya dari cabang sana itu konfirmasi ke kita, benar enggak ini anggota sini gitu. Soalnya yang membedakan itu cuma kode kantor. Nah, Terus kan di sini di situ kan itu ada SHU tertinggi. Nah. Kan pembagian SHU-nya itu kayak langsung aja dibagi atau kayak ada rapat lagi gitu, ada rapat tersendiri. pembagian SAU tuh di itu pas RAT. Oh, jadi sekalian ya Iya, rapatnya pas RAT. di awal tahun itu. Nah, itu kan untuk SAU, pendapatan SAU untuk kantor. Ya. Nah, kalau untuk SAU untuk apa? Anggota yang dibagikan ke anggota itu memang sudah setiap bulan, awal bulan itu udah kebagi semua ke tabungan mereka. Udah otomatis gitu ya, berapa persennya. Iya, sudah otomatis. Jadi berapa uang mereka yang ngendap di situ, segitu mereka dapat. Oh, berarti yang rapat itu cuma kesepakatan nanti setiap bulannya bakal segini. Jadi per bulannya sudah otomatis. Iya. Mungkin kan ini kan Pak, koperasi juga ada strukturnya gitu Pak, mungkin berbeda Pak struktur organisasi dari koperasi biasa sama syariah ini sama BMT gitu Pak. Strukturnya maksudnya dari atas ya, Iya, Anggota. keanggotaannya itu untuk di karyawannya atau di Pengurusnya. pengurus. Kalau yang dari pusat itu banyak sih Mbak, kalau dari pusatnya. Kalau yang dari sini aja itu biasanya dari pengurus wilayah yang paling atas, terus kepala cabang, baru wakil kepala cabang, baru kepala cabang pembantu, baru sama bawah kasir, AWP sama OSP, seperti itu. Sama kayak umum. Sama, cuma kalau untuk yang di pusat lebih kompleks lagi struktur. Iya, lebih banyak lagi. Mungkin proses selanjutnya Pak, mungkin dari selain SHU Pak, apa aja sih sumber penghasilan dari koperasi ini Pak? Kita sumber penghasilannya rata dari situ sih Mas. Dari sawah, dari pembiayaan itu. Cuman kalau yang untuk di pusat sendiri itu biasanya banyak kerjasama sama apa? Sama lembaga lain segitu. Sehingga ada yang kerja sama pemerintah gitu Pak. Bisa gitu sama bank-bank sana. Kalau untuk yang di pusat. Mungkin kalau koperasi ini Pak, mungkin cara mempromosikan dirinya itu gimana Pak? Mempromosikan dirinya yang pertama biasanya kita menggunakan brosur. Brosur, terus biasanya kita ngiklankan di sosial media, sama yang sebenarnya yang paling paling cepat untuk memasarkan BMT ini sebenarnya dari mulut ke mulut. Kita Pasar tiap hari. iya, kita itu mengutamakan malah ke metode corong kalau bahasa anunya itu. Brosur kan ada yang nggak paham. Iya. Mungkin langsung ini ya. Iya, biasanya kita itu ngambil di pasar, dia anggota pasar itu biasanya ngambil yang memang vokalnya tuh bagus gitu. Tip suka biasanya suka berbaur sama semua orang biasanya gitu. Nah, berpengaruh tokoh lah di situ. Nah, biasanya kita ajak kerja sama mereka. Nah, kerja sama mereka, Mbak, coba, atau Ibu, coba Bu, ini minta tolong dipromosikan untuk BMT, diperkenalkan kepada orang-orang gini, udah nanti kalau memang banyak yang gabung, biasanya kita ngasih cindera mata kepada anggota tersebut, seperti itu, sebagai apresiasi lah kepada mereka, seperti itu. Dan kita biasanya untuk promosinya itu juga silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Bentuk nyatanya lah orangnya gitu, nggak yang susah ditemui, kayak nggak ada orangnya gitu loh, ada kan. Kita kepada biasanya tokoh masyarakat tuh biasanya semuanya ada satu
tempat gitu kan. Nah cuman dia berpengaruh juga di situ. Biasanya itu kita silaturahmi ke mereka, kita perkenalkan BMT ini yang penting udah gabung. Soalnya kalau kenapa kita kebanyakan tuh ke tokoh-tokoh agama cara mempromosikannya, karena memang kita latar belakangnya tuh dari pondok pesantren gitu, makanya lebih banyak dikenal. Apalagi kalau semuanya yang di sini tuh semuanya seperti ustadz gitu kan, ustadznya itu ustadz Jawa atau Madura, itu pasti udah tahu banget sama pondok pesantren Sidogiri. Jadi sudah kenal gitu. Iya. Langsung percaya. Soalnya pondok pesantren Sidogiri ini pondok pesantren besar di Jawa Timur. Makanya ya kita datangin mereka, sama biasanya kan kalau yang di ustadz tuh kalau punya madrasah seperti itu kan, biasanya ada acara haflatul imtihan, biasanya kayak gitu. Biasanya kita ada sumbangsi, memberi hadiah kepada siapa? Beri hadiah kepada yang santri teladan atau bintang prestasi seperti itu. Biasanya kita nggak ada ngasih itu. Itu salah satu promo kita. Selanjutnya Pak, apa sih Pak dampak koperasi ini terhadap masyarakat sekitar, terutama di cabang Sumedama ini Pak? Banyak sih Mbak. Untuk dampaknya itu yang pertama ya anggota, kalau saya tanya sama anggota itu mereka merasa nyaman, uangnya juga aman katanya di sini. Terus ya sama ke isi positifnya itu mereka katanya sih lebih berkah, katanya seperti itu. Lebih berkah. Terus karena dikelolanya sesuai amanah gitu dari anggota itu. Selain ini kan dari Madasra juga kan Pak, apakah koperasi ini mempunyai kerjasama Pak dengan koperasi lain atau dengan bank lain? Kalau dengan bank itu kita tahunya sih BSI. Cuman yang untuk kerjasama gitu biasanya dari atas, yang dari pusat gitu. Kerjasama itu dari pusat. Iya, dari pusat. Itu untuk kerjasamanya itu ya setelah saya cuma sama BSI, terus Link Aja Syariah, sama ASKI untuk di asuransinya, terus PT Yusip untuk di aplikasinya. Ya. Bagaimana koperasi ini meningkatkan kualitas dan layanan produknya? Mungkin lebih ke kualitas pelayanannya. Ya kita di kualitas pelayanannya, pertama sekarang BMT sudah menunjukkan aplikasi Sudah ada aplikasi yang namanya Nah jadi di situ menurut kita itu sama sudah sama banking. Jadi di situ juga bisa transfer, bisa beli voucher. Jadi lihat transaksi itu sekarang udah mulai kemudahan ya, kalau dulu masih belum ada. Dan untuk pengakunya nanti untuk di pengakunya itu kan sekarang kita memakai aplikasi di HP juga untuk pengakunya, jadi bukan ditulis manual. Jadi semua sudah langsung masuk ke sistem. Gitu. Terus untuk tarik tunai sebenarnya bisa cuman pakai link aja seperti ini. ada panggilannya Tarik tunai jatahnya, memang kekurangannya itu yaitu dari BMT itu masih belum pakai ATM, karena memang sistemnya itu masih bukan perbankan, masih koperasi. Jadi untuk di ATM yes, mudah aja nanti itu bisa dilanjutkan.
itu ada biaya apanya? Untuk transfer ada, kan kalau transfernya ke sebelumnya ini beda. Itu kan kalau ke sesama rekening, sesama rekening BMT itu gratis. Kalau untuk aplikasinya ini Pak sudah itu Pak anggota koperasinya sudah pada pakai atau baru disosialisasikan? Sebagian sudah, Sebagian sudah. soalnya memang sekarang diwajibkan Syukurnya itu nggak jadi. tentang aplikasinya itu karena Mudah-mudahan nggak jadi. Memudahkan juga ya. memudahkan sama menghindari kecurangan gitu. Karena dari aplikasi tersebut anggota bisa mengecek langsung transaksi mereka. Pas Jadi mau ada apa menghindari kecurangan itu dari awal sudah dapat. Jadi mereka bisa langsung semuanya ada tidak kesesuaian bisa langsung komplain. Iya, kemarin Bapak angkat di donasi. Ada juga pertanyaan lagi Pak. Dalam koperasi ini apa saja kelebihan dan kekurangannya? sama Kira menurut Bapak? Kelebihannya sih dibanding koperasi lain. Iya. kelebihannya yaitu di BMT Bidang Nusantara ini dia lebih mudah dan kelebihannya itu kita di akad juga cara syariah dikelola secara soalnya jarang sih kalau di mana di Samarinda ini sendiri di syariah itu kayaknya jarang yang bisa ya padahal di kalau pegadaian syariah banyak Iya. ya perkembangan makanya kelebihannya yaitu dikelolanya secara syariah. Terus untuk kekurangannya mungkin kekurangannya ya tadi mungkin dari segi transaksi puasa melalui ATM itu masih belum Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap koperasi di masa depan yang akan datang Pak? harapan saya koperasi PT Bidang Nusantara ini tambah luas sebenarnya tambah luas soalnya memang masih ada beberapa titik itu masih belum bisa Iya, yang baru ini yang gratis itu daerah Jawa Jabar Barat. itu Jawa Barat itu belum ada nambahnya daerah ya Jawa Barat 1 juta ada yang Untung bisa Bapak ada. 15 apalagi sampai malah di luar Indonesia benar sih ya ya itu harapannya informasi tahun depan perusahaannya nggak sungguh dari BMT nanti Paling nggak itu bisa ada- untuk ada ancaman-ancaman produk-produknya bisa lebih terjadi itu ya. Nah ini ancamannya Salah satu produknya itu apa Pak? bahwa untuk membantu di sini perusahaan-perusahaan di yang sini produk simpangan masih pembiayaan berlanjut simpanan itu ada tinggal di sini yang tinggal dipakai menggunakan yang pas dipakai di sini ya itu simpanan ada simpanan umum sama simpanan berjangka sama deposito karena kemarin udah lanjut produk ini hari kalau simpanannya sendiri sebenarnya banyak produknya apa cuman yang rame untuk di sini itu ternyata jadi yang simpanan umum itu simpanan yang bisa diambil kapan saja jadi sekarang nabung besok mau diambil lewat apa begitu terserah anggota simpanan umum dan itu untuk simpanan umum apa tadi bilang mau diambil berapa dan apa. Nah, kalau untuk simpanan berjangka di sini ada namanya tabungan fitri, tabungan Idul Adha, cuma kita aja yang mau tabungan rumah tapi nggak siswa. Di situ kalau semuanya kayak tabungan Idul Fitri itu hanya bisa diambil tabungan berjangkanya bisa diambil di momen satu. Kalau yang Idul Fitri ambilnya pas pas sudah memasuki bulan-bulan Ramadan. Nah di sini promonya untuk di tabungan Idul Fitri banyak di sini yang punya tabungan Idul Fitri. Karena apa? Di sini kita bagi hasilnya itu didapatkan bagi hasil tabungannya mereka.
itu kami merupakan parcel. Nah, jadi biasanya dua minggu sebelum lebaran itu kita sudah kasih pasarnya kepada terus ada tabungan Belanda tentunya di pekan raya ini terus ada namanya tabungan peduli siswa. Nah, tabungan siswa ini biasanya banyak yang ada nabung di sini itu yang dari pesantren, tentunya dulu pesantren kayak udah pesantren saya oleh dari Saung, nah itu mereka tabungan di sini. Jadi pusatnya itu apa? Ada santri-santrinya yang nabung, agak belum biasanya tawasannya itu yang tadi jadi menentukan tabungan di sini berapa nominalnya, nanti apa BMT itu memberi bagi hasilnya berupa setelah mereka mau berupa uang tunai bisa atau berupa barang juga bisa. Barangnya itu apa? Barang sesuai nominal bagi hasilnya itu. Semuanya 4 juta, dapat bagi hasilnya 4 juta itu. Nah, kalau orang anggotanya mau apa? Mau HP semuanya HP 4 juta, nggak apa-apa. Berupa HP. Kalau mau diambil uang tunainya aja juga ada apa-apa. Kalau untuk teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kan? Dan juga Cukup kalau buat Bapak untuk pertanyaan ini sudah semua. Terima kasih ya Bapak atas Mungkin hasil kalau kalau memang ada kurang, nanti bisa. Iya, Pak.